Halo adik-adik semua, selamat datang di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Ayo Bantu Lubi, karya Cucu Nur Hasanah, yang diterbitkan oleh Erlangga for Kids. Yuk, kita dengarkan ceritanya. Lubi adalah ubur-ubur yang baik. Ia tidak pernah menyengat temannya. Karena itulah, Lubi memiliki banyak teman. Sekarang saatnya bertemu teman-teman di sekolah, ucap Lubi sambil tersenyum. Namun, Lubi selalu terlambat datang ke sekolah. Itu semua karena mata Lubi yang rabun. Untunglah, Lubi punya banyak teman yang baik. Mereka akan membantu Lubi jika melihat Lubi kebingungan di jalan. "Lubi, kamu mau pulang?" tanya Kiko si kepiting. "Iya, hanya saja seperti biasanya," jawab Lubi malu-malu. "Yuk, kita pulang sama-sama." Seperti hari ini, Lubi sengaja berangkat ke sekolah lebih pagi dari biasanya, karena ia takut terlambat. Aku sudah menancapkan beberapa tongkat karang kecil saat diantar pulang Kiko kemarin. Aku yakin hari ini bisa pergi ke sekolah tanpa merepotkan teman-teman lagi, gumam Lubi. Lubi terus menyusuri tongkat karang kecil yang ia tancapkan kemarin. Namun, langkah Lubi terhenti karena ia tidak menemukan tongkatnya lagi. "Hah? Kemana tongkat yang lain? Kok tidak ada? Bagaimana ini?" gumam Lubi panik sambil meraba-raba, siapa tahu tongkat itu ada di dekatnya. Ternyata tongkat itu dibersihkan oleh petugas Bora, si ikan Lepu. Siapa yang menancapkan tongkat di tengah jalan seperti ini? Ini bisa mengganggu para kepiting berjalan. Sebaiknya aku singkirkan saja tongkat ini, gumam petugas Bora, menatap beberapa tongkat yang tertancap tak beraturan di tengah jalan. Lubi pun akhirnya kembali tersesat. Untunglah ada Yaya, si kuda laut yang melihat Lubi berenang mengitari taman. "Itu kan Lubi. Apa yang ia lakukan di taman? Apa ia tersesat lagi?" gumam Yaya. "Lubi, kamu tersesat lagi?" tanya Yaya. "Yaya, itu kamu?" "Duh, aku selalu saja tersesat," ucap Lubi malu-malu. "Ayo, kita pergi ke sekolah sama-sama," ajak Yaya. "Terima kasih Yaya, kamu memang teman yang baik," ucap Lubi senang. Sampai di sekolah, Yaya mengatakan kepada teman-temannya kalau Lubi membutuhkan bantuan. Mereka semua setuju, namun bingung harus melakukan apa. "Kita tahu Lubi itu rabun, tapi kita tidak tahu cara menyembuhkannya. Aku sedih saat tahu ia selalu tersesat," ucap Gio, si ikan buntal. Yaya selalu teringat sesuatu. Ia pernah melihat Profesor Gurito memakai sesuatu di matanya. "Aku rasa aku tahu cara membantu Lubi. Setelah pulang sekolah, ayo kita pergi bertemu Profesor Gurito. Aku yakin ia bisa membantu kita," usul Yaya. Pulang sekolah, Yaya, Kiko, dan Gio menemui Profesor Gurito. Yaya menceritakan soal mata Lubi yang rabun.
Bawalah Lubi ke sini. Aku harus memeriksa dulu sejauh mana rabun di matanya. Jika ia bisa sampai tersesat seperti itu, kurasa rabunnya sudah besar. Aku harus buat kacamata khusus, kata Profesor Gurito. Esoknya, Yaya mengajak Lubi ke rumah Profesor Gurito. Profesor Gurito memeriksa mata Lubi. Bagaimana bisa kamu ke sekolah dengan mata serabun ini? Aku akan membuatkan kacamata khusus untukmu. Sore ini, kamu akan mendapatkannya. Janji Profesor Gurito. Esoknya, Lubi datang ke sekolah tepat waktu dengan penampilan yang berbeda. Semua temannya kaget melihat Lubi tidak terlambat. Akhirnya, kamu bisa datang tepat waktu, Lubi, ucap Yaya. Ini semua karena kalian peduli kepadaku. Terima kasih. Mulai sekarang, aku bisa pergi dan pulang sekolah sendiri tanpa harus merepotkan kalian. Teman-teman senang karena Lubi bisa belajar dengan nyaman. Mereka tak perlu lagi khawatir tentang Lubi yang selalu tersesat. Terima kasih teman-teman, kalian sangat baik. Aku beruntung memiliki teman seperti kalian. Sekian cerita dari Ayo Bantu Lubi. Terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan cerita ini. Nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa. Bye-bye.